Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu doakan semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Alam merupakan sumber belajar yang tidak akan pernah habis untuk digali. Keanekaragaman flora dan fauna dapat menjadi sumber inspirasi dalam menggambar. Untuk lebih memahami tentang menggambar, marilah kita simak uraian berikut ini. A. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkatan dan perlindungan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas baik fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang, peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, dari penjelasan Ibu di atas, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham apa itu pengertian menggambar dan apa itu gambar? Baik, Ibu harap kalian mengerti ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, itu adalah merupakan objek menggambar. Kalian sudah tahu ya? Nah, sekarang kita masuk pada unsur menggambar. Sebuah gambar tidak terbentuk dengan sendirinya. Sebuah gambar terbentuk dari gabungan berbagai unsur rupa, seperti titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, itu adalah merupakan unsur menggambar. Baiklah, Ibu uraikan satu persatu ya, supaya kalian lebih mengerti. Yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Unsur titik akan sangat berarti pada seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau ukurannya diperbesar hingga menjadi bentuk bintik. Kita dapat membuat karya seni rupa melalui titik. Yang kedua adalah garis. Dalam pembuatan karya seni,
Garis menjadi unsur yang mendasar dan penting. Garis menjadi awal mula perwujudan suatu karya seni. Garis adalah goresan atau tarikan dari satu titik ke titik yang lain. Garis memiliki bentuk bermacam-macam. Setiap garis tersebut mampu menimbulkan kesan beragam yang disebut dengan sifat atau karakter garis. Adapun sifat atau karakter garis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah garis lurus. Dapat memberikan kesan kaku, tegas, dan keras. Yang kedua adalah garis lengkung. Berkesan lembut dan lentur. Dan yang ketiga adalah garis spiral, memberikan kesan luas. Kemudian yang C yaitu bidang. Suatu garis yang dipertemukan, ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Baik bidang geometris, yaitu segitiga, persegi, dan persegi panjang, maupun bidang non-geometris, yaitu bentuk-bentuk alami. Bidang memiliki permukaan yang datar. Kemudian selanjutnya adalah bentuk. Unsur bidang yang digabungkan akan menghasilkan bentuk. Contohnya, kotak terwujud dan menyatukan 6 sisi bidang. Bentuk merupakan unsur yang selalu berkaitan dengan benda, baik benda alami maupun buatan. Macam-macam bentuk yaitu kubistik, silindris, bola, limas, prisma, kerucut adalah semuanya geometris dan non-geometris. Unsur bentuk diterapkan pada unsur seni patung, arsitektur, interior, dan kriya. Selanjutnya yaitu adalah warna. Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenalnya. Warna mampu memberikan nuansa bagi terciptanya karya seni. Karya seni akan terlihat lebih menarik setelah diberi warna. Warna dapat memberikan kesan tertentu. Warna gelap cenderung memberikan kesan berat. Sebaliknya, warna terang akan memberikan kesan ringan. Warna yang digunakan dalam pembuatan suatu benda seni dapat berupa warna primer, sekunder, ataupun tersier. Kemudian selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah nilai raba terhadap suatu permukaan benda secara visual. Tekstur terdiri atas 2 jenis, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Dan yang terakhir adalah gelap terang. Unsur gelap terang timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh mengenai permukaan benda. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sementara bagian yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Nah, itulah anak-anak tadi merupakan unsur-unsur menggambar. Nah, kalian bisa nanti membuat sebuah gambar dengan mengikuti unsur-unsur gambar tersebut. Ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada prinsip menggambar. Jadi di dalam menggambar kita harus mengetahui prinsip-prinsip menggambar terlebih dahulu supaya hasil gambaran kita nanti bagus dan sesuai. Oke. Nah, untuk menghasilkan gambar yang bagus, ada kaidah atau prinsip yang harus diketahui. Prinsip yang dimaksud adalah komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata susun yang baik sehingga mampu menimbulkan keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya. Suatu gambar akan terlihat seimbang, menyatu, seirama, dan selaras apabila dibuat dengan memperhatikan komposisi yang baik. Komposisi terdiri atas beberapa indikator, yaitu keseimbangan,
kesatuan, irama, keselarasan, serta penekanan yang meliputi kontras dan pusat perhatian. Nah, itu adalah prinsip yang pertama, yaitu komposisi. Ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan berkaitan dengan bobot atau berat ringannya peletakan suatu benda. Untuk memperoleh keseimbangan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan membagi bagian permukaan menjadi dua bagian yang sama. Keseimbangan semacam ini disebut keseimbangan simetris. Adapun keseimbangan asimetris adalah keseimbangan yang diperoleh dengan tidak mempertimbangkan bentuk kanan dan kiri sebagaimana keseimbangan simetris. Selanjutnya yaitu kesatuan. Kesatuan adalah susunan elemen-elemen yang membangun suatu objek agar tertata dengan rapi menurut yang semestinya. Kesatuan merupakan gabungan antar bagian yang utuh. Oke, selanjutnya yaitu irama. Irama dalam suatu karya seni terjadi melalui pengaturan unsur-unsur rupa, baik garis, raut, warna, tekstur, ruang, maupun gelap terang secara berulang. Oke, selanjutnya yaitu keselarasan atau harmoni. Keselarasan sering pula disebut dengan harmoni atau keserasian. Sesuatu dapat dikatakan selaras atau serasi apabila menimbulkan kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Dalam karya seni, keserasian dapat tercipta dengan menata unsur yang sama, sesuai, dan tidak ada perbedaan yang mencolok. Selanjutnya yaitu kontras. Kontras adalah variasi bentuk yang sangat berbeda pada suatu gambar. Adanya kontras menjadikan suatu gambar tidak terasa monoton. Contoh kontras misalnya sederet bentuk lengkung atau silindris yang diselingi dengan bentuk persegi. Kemudian terulang kembali pada deretan berikutnya sampai beberapa kali. Dan yang terakhir adalah pusat perhatian. Dalam suatu karya seni, tentu ada bagian tertentu yang mampu menarik perhatian. Bagian yang menarik perhatian semacam itu disebut dengan penekanan atau pusat perhatian. Penekanan adalah bagian gambar yang dibuat berbeda atau menonjol sehingga mampu menarik perhatian banyak orang atau menjadi pusat perhatian. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah merupakan prinsip-prinsip dalam menggambar. Ibu harap kalian bisa paham ya. Nah, apabila kalian ada yang tidak paham, boleh kalian tanyakan pada ibu ya. Oke, itu tadi sudah ibu jelaskan mulai dari pengertian menggambar, objek menggambar, unsur-unsur menggambar, serta prinsip menggambar. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Ibu harap kalian paham semua ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi yang ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya, kalian buka LKS halaman 7 dan 8. Kalian kerjakan soal pilihan ganda dan esainya ya. Baiklah anak-anak, ibu tutup pertemuan kita kali ini. Semoga bisa membawa manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.